Baik, Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kita sama-sama dapat bersekutu, berkumpul dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Kita mau menyerahkan sepenuhnya setiap pujian dan penyembahan kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian yang pertama. Ku nyanyi haleluya. Kita akan pujikan pujian ini. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Datang kepada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau menghibur saat ku lemah, kau kuatku.
haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kita menundukkan hati kita mau merenungkan setiap kebaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini terambil dari Mazmur 18 ayat yang ke-46 sampai dengan 50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuh. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada kesempatan hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun saat ini kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya secara langsung, namun kami yakin dan percaya bahwa di setiap apapun ibadah kami, baik secara online, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu rindu untuk bersekutu bersama, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah hadirat-Mu kami rasakan dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Kau berkati juga para jemaat-Mu yang nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk jaringan yang kami pakai, supaya jaringan ini dapat lancar Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, mulai dari awal hingga akhirnya dalam tangan. Terima kasih Tuhan, kami dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Iya, oke, saya melihat banyak wajah-wajah penuh sukacita ya. Kita harus selalu bersyukur dalam kondisi dan keadaan yang bagaimanapun, karena Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bersukacita. Kita mau memujikan satu pujian, nyanyian pujian nomor 267, Melayani Rajaku. Mari kita pujikan pujian ini dengan bersukacita. Bahagia melayani Rajaku. Bahagia, ada damai dan sentosa bagiku. Melayani Rajaku,
baik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tetap melayani Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Baik, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Andri. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kita agar kita fokus untuk benar-benar mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, menyenangkanmu.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucapkan terima kasih atas pertolongan penyertaan Tuhan di dalam satu minggu ini. Dan saat ini Tuhan, kami bersama keluarga, kami rindu untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga kami masing-masing. Dan berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai dengan 36, yang dimana Yohanes mengajar kepada murid-muridnya tentang siapa Yesus dan siapa dirinya. Mari kita akan belajar bersama-sama. Saya akan mengulang sedikit tentang pelajaran minggu yang kemarin. Apa saja pengajaran yang sudah Yohanes berikan kepada para murid-muridnya. Pengajaran yang pertama, Yesus adalah Mesias sedangkan dia bukan. Di sini Yohanes mengajarkan bahwa mengapa Tuhan Yesus semakin banyak pengikutnya, dan Tuhan juga membaptiskan. Dia menyuruh murid-muridnya untuk membaptiskan. Rupanya di sini Yohanes ingin mengajarkan kepada murid-muridnya yang pada saat itu terbawa emosi, supaya mereka tahu siapa Yesus. Yesus adalah Mesias. Dia adalah orang yang diurapi, yang ditunggu-tunggu oleh semua umat manusia, yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Sedangkan Yohanes, dirinya sendiri adalah orang biasa. Dia adalah hanya hamba Tuhan, yang Tuhan utus untuk membuka jalan. Nah, inilah pengajaran yang diberikan oleh Yohanes kepada para murid-muridnya. Yang kedua, pengajaran yang Yohanes berikan ialah Yesus yang harus dimuliakan dan diutamakan, sedangkan dirinya hanya seorang pendamping atau sahabat saja. Di sini Yohanes menggambarkan bahwa dirinya sebagai pendamping atau sahabat mempelai laki-laki, yang dimana mempunyai tugas mempersiapkan mempelai wanita, mempelai perempuan untuk siap dalam menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Dan saat mempelai laki-laki datang, dia akan merasakan sukacita yang besar. Dia merasakan senang karena mempelai wanita ini akan menjadi milik mempelai laki-laki. Di sini Yohanes mengajarkan kepada para murid-muridnya supaya mereka menyadari siapa dirinya. Dirinya adalah alat yang dipakai Tuhan dan mempunyai tugas untuk membawa jemaat untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga hanya Tuhanlah yang dimuliakan dan yang diutamakan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran ini. Pengajaran apa saja yang akan Yohanes berikan kepada para murid-muridnya berkaitan dengan di mana para murid-muridnya ini sedang merasakan iri karena diprovokasi oleh orang-orang Yahudi ini. Yang pelajaran yang ketiga yang Yohanes berikan ialah Tuhan Yesus datang dari atas, sedangkan dia dari bumi. Tuhan Yesus datang dari atas, sedangkan Yohanes sendiri datang dari bumi. Mari kita baca dari ayat 31 sampai dengan 34. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi
tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di sini Yohanes ingin mengajarkan kepada para murid-muridnya bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Allah sendiri. Allah yang datang dari surga, dari atas. Allah yang datang dengan kekuasaan yang luar biasa. Allah yang datang dengan mempunyai pengetahuan yang maha luar biasa daripada dirinya. Sedangkan siapa dirinya? Dirinya adalah manusia. Dia dilahirkan dari daging, dari hubungan antara suami istri. Tetapi Yesus berbeda. Dia dilahirkan karena karya Roh Kudus dari atas. Sehingga kuasanya, pengetahuannya itu tak terbatas. Yohanes terbatas dengan segala apa yang dia miliki. Banyak keterbatasan yang dia miliki. Tetapi Yesus datang ke dunia dengan pengetahuan tentang surga, pengetahuan tentang manusia yang dia ciptakan sendiri. Mempunyai kekuasaan yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa. Di sini Yohanes ingin mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang mempunyai kuasa, yang mempunyai pengetahuan di luar pengetahuan manusia. Sedangkan siapa dirinya? Dianya adalah manusia biasa yang mempunyai keterbatasan pengetahuan. Yesus satu-satunya juru selamat, dia yang datang dari atas, sehingga apa yang dilakukan, yang disampaikan semuanya itu berasal dari atas. Dan ketika dia mengatakan tentang keselamatan, ya dialah karena jalan keselamatan, karena dia yang dari atas, dia yang tahu segalanya. Ini yang ingin diajarkan oleh Yohanes kepada para murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saat kita sudah merasa menjadi orang yang paling senior di dalam pelayanan kita atau dalam pekerjaan kita, kita merasa orang yang paling pandai, paling menguasai, biasanya sifat kita mulai sombong. Nah, di sini Yohanes mengajak kepada kita, ingatlah, di atas langit masih ada langit. Di atas kepandaian kita masih ada yang lebih pandai. Siapakah dia? Dia yang mempunyai kuasa, yang mempunyai pengetahuan yang luar biasa, yaitu Tuhan kita yang menciptakan kita. Maka dari itu, marilah kita sadar siapa diri kita. Ketika Tuhan memakai kita luar biasa, ingatlah bahwa itu karena Tuhan, semuanya karena Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pengajaran yang keempat atau yang terakhir yang Yohanes berikan kepada para murid-muridnya ialah Yohanes mengajarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Yesus adalah satu-satunya pribadi, bukan salah satu ya, tetapi satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Mari kita baca dari ayat 35 sampai dengan 36. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Begitu luar biasa. Yohanes mengatakan hal ini. Bapa mengasihi anak. Siapa anak yang dimaksud di sini? Dia adalah Yesus itu. Bapa mengasihi anak
dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Tuhan sudah Allah Bapa sudah mempercayakan Yesus sebagai Allah Anak, Allah yang menjelma menjadi manusia. Sudah dipercayakan semuanya kepada Yesus. Kepercayaannya semuanya sudah diserahkan kepada Yesus. Apa yang dia lakukan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan Yohanes di sini mengatakan, barang siapa percaya kepada Anak, barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Bukan kematian yang kekal, tetapi hidup yang kekal. Sehingga dikatakan barang siapa tidak taat kepada Anak tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mau taat, Yohanes mengatakan tidak akan memperoleh hidup yang kekal, melainkan kematian yang kekal, yaitu dalam api neraka. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di sini Yohanes tidak menunjukkan bagaimana dia panas hati ketika mendengar bahwa Yesus semakin banyak pengikutnya. Tuhan Yesus juga membaptis seperti yang dia lakukan. Tetapi rupanya melalui laporan ini justru dia bisa memberikan nasihat yang luar biasa kepada para murid-muridnya, supaya murid-muridnya ini lebih tahu siapa Yesus. Para murid-muridnya ini mau mempercayai Tuhan Yesus, mau mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Dan yang terakhir dia memantapkan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Percayakah Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Apabila selama ini kita merasakan masih ragu-ragu, bertobatlah. Inilah waktu yang tepat di masa-masa saat ini bersama keluarga kita untuk merenungkan firman ini. Mungkin selama ini kita hanya menjadi Kristen-Kristen biasa, hanya rutinitas saja, Kristen KTP atau Kristen karena keturunan, karena bapakku sudah Kristen. Tetapi kita tidak menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk mengakuinya, bahwa siapakah juru selamat kita, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur pagi hari ini kami boleh menyelesaikan pelajaran melalui Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. Melalui firman-Mu ini kami boleh mengerti bagaimana pengajaran Yohanes kepada para murid-muridnya tentang siapakah Yesus. Dia adalah Allah, dia adalah orang yang diurapi, yang menjadi utusan, jadi juru selamat bagi manusia. Dia yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Dia yang mempunyai kuasa atas kehidupan manusia, mempunyai pengetahuan atas pengetahuan-pengetahuan di dunia ini ya Bapa. Dia juga adalah sang juru selamat. Dan apabila kami sungguh-sungguh mempercayai, maka kami akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan, yang boleh menguatkan kami, semakin kami berserah kepada Engkau. Dan biarlah firman-Mu ini akan menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan perpuluhan yang sudah kami kumpulkan melalui transfer ke rekening gereja. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, menyucikan, sehingga persembahan perpuluhan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan di gereja kami. Kami menyerahkan orang-orang yang telah memberikan maupun orang-orang yang belum memberikannya. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami menyerahkan para pengurus-pengurus GGBI, baik pusat maupun daerah. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan ini dalam mereka melayani. Kesehatannya Tuhan memberkati, begitu juga pelayanan dimanapun mereka berada Tuhan memberkati.
Bapa, kami juga menyerahkan untuk rencana Pramubes dan Mubes yang akan dilakukan secara daring. Biarlah Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati setiap jaringan yang kami gunakan. Tuhan menolong memberkati setiap utusan-utusan meskipun hanya melalui daring. Mereka boleh melihat, mendengar laporan-laporan, mereka boleh memberikan usulan yang baik untuk kemajuan umat baptis di Indonesia ini. Kami menyerahkan setiap materi-materi yang akan diberikan akan membekali dan menjadi bekal bagi setiap gereja-gereja baptis yang tergabung di dalam GGBI untuk melanjutkan pelayanannya di dunia ini. Tuhan, kami juga menyerahkan lembaga-lembaga baptis yang ada di Indonesia. Tuhan menolong memberkati, biarlah setiap lembaga ini tetap terus bisa menjadi berkat di dalam pelayanannya. Kami menyerahkan rumah sakit baptis, seminari teologi baptis, lembaga literatur baptis, lembaga pertanian baptis, lembaga desain, sekolah tinggi desain baptis. Tuhan akan terus menolong memberkati setiap lembaga-lembaga ini dapat terus berkarya dan menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang membutuhkan gembala sidang. Tuhan akan terus menolong gereja-gereja Tuhan ini dalam pergumulannya. Dan Tuhan akan kirimkan hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani di ladang Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk para hamba Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang sakit terpapar maupun tidak. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati, memberikan semangat, kekuatan kepada mereka. Tuhan boleh memulihkan kesehatan mereka kembali sehingga setiap hamba-hambamu ini boleh kembali ke ladang pelayananmu untuk melayani Engkau ya Bapa. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Gubeng. Kami menyerahkan gereja ini yang Tuhan sudah izinkan berdiri di tengah-tengah masyarakat Gubeng. Dan kami rindu gereja ini akan terus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi masyarakat di sekitar Gubeng ini. Kami menyerahkan setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, yaitu secara online ya Bapak. Tuhan akan terus menolong setiap para pelayan-pelayan Tuhan dalam kesehatan mereka. Tuhan juga memberkati pelayanan kami, bisa menjadi berkat bagi jemaat yang melihatnya, jemaat yang melakukan setiap firman-firman-Mu ya Bapak. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk jemaat Gereja Baptis Gubeng yang saat ini berlanjut usia. Tuhan terus kiranya menolong kesehatannya, berikan semangat kepada mereka. Tuhan terus memberkati imannya untuk tetap terus berserah kepada Engkau di masa-masa saat ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menjalani pendidikan secara online. Tuhan akan memberikan semangat kepada mereka ya Bapak untuk terus dalam belajar meskipun secara online. Tuhan juga memberkati para orang tua, memberikan kesabaran mereka dalam mendampingi anak-anak ini dalam bersekolah ya Bapa. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Baik Engkau memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberikan kekuatan, semangat kepada mereka, biarlah melalui makanan, minuman, obat yang diminumnya, istirahat yang cukup akan kembali memulihkan kesehatan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tidak lupa ya Tuhan, berdoa untuk jemaat kami yang ada di Pos PI Gempol yang saat ini juga kembali tidak bisa beribadah secara offline dikarenakan pandemi yang semakin merajalela ini ya Bapak. Kami rindu Bapak, Engkau akan terus berikan kekuatan, semangat kepada jemaat di Gempol, kesehatan yang luar biasa kepada jemaat-Mu di sana ya Bapak. Kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu di sana, dan Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka ya Bapak. Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan boleh menolong, Tuhan memberkati, Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati usaha-usaha, pekerjaan dan studimu. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Pulanglah untuk menjadi berkat dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus, lama